warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Alfaini. Saya Frilia Yuwana Irwandi. Saya Aminatul Barokah. Jadi di sini kami mau menjelaskan hasil dari tugas mata kuliah analisis bisnis, yaitu menganalisis cara beradaptasi UMKM maupun usaha-usaha yang ada di Samarinda selama masa pandemi COVID-19. Untuk usaha yang kami pilih yaitu kedai sampan tradisional Samarinda. Kondisi perekonomian di Indonesia memasuki masa krisis sejak awal Maret 2020. Hal ini merupakan dampak dari banyaknya yang terkonfirmasi COVID-19, termasuk populasi produktif yang mengakibatkan permasalahan kurangnya kemampuan rumah tangga dalam mencukupi kehidupan mereka sehari-hari, khususnya bagi mereka yang terdampak langsung oleh COVID-19. Selain itu, adanya pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah juga menjadi alasan terjadi krisis perekonomian di Indonesia. Pembatasan sosial mengakibatkan perekonomian tidak dapat beroperasi 100% dari kapasitas optimalnya, karena sebagian usaha harus terpaksa ditutup dan tidak sedikit pula para pekerja yang terpaksa harus dirumahkan. Seperti para pelaku usaha di kota Samarinda. Sejumlah sektor usaha, termasuk usaha kuliner, terdampak langsung akibat terjadinya pandemi COVID-19. Tidak sedikit para pelaku usaha yang harus memutar otak agar dapat bertahan di tengah kondisi saat ini. Para pelaku usaha, khususnya yang ada di kota Samarinda, harus bisa beradaptasi agar tidak tersingkir dari ketatnya persaingan bisnis di tengah kondisi sekarang. Dengan melakukan berbagai macam terobosan baru, serta melakukan pengembangan usaha sebagai upaya dalam membantu pemulihan ekonomi secara nasional. Salah satu usaha yang dapat bertahan di tengah kondisi pandemi COVID-19 di Samarinda, yaitu restoran kedai sampan tradisional yang bertempat di Jalan Aop Syahrani nomor 14, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Restoran tersebut melakukan berbagai cara agar dapat bertahan di tengah pandemi. Kedai sampan tradisional berdiri sejak tahun 2017. Awalnya bertempat di Jalan Gamelan nomor 31, Komplek Pripaf, Samarinda. Kemudian sekitar awal tahun 2020 pindah ke lokasi yang lebih strategis agar dapat meraih lebih banyak konsumen. Kedai sampan tradisional memiliki cabang yang berada di Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Kedai sampan tradisional menyajikan berbagai macam makanan khas hasil laut seperti macam-macam ikan, cumi, udang, dan kepiting. Selain itu, di sana juga tersedia berbagai macam menu ayam, sop cemplung, hingga nasi goreng. Untuk minuman yang disajikan pun juga beragam, mulai dari jus buah, hingga yang sedang ramai sekarang yaitu minuman boba. Restoran tersebut memiliki konsep yang cukup berbeda dari restoran lain yang ada di Samarinda. Dengan mengusung konsep sampan tradisional yang merupakan ide dari pemilik restoran tersebut, yaitu Bapak Haji Maskur Ali Rahman. Beliau berasal dari Kabupaten Pasir dan memiliki orang tua yang berprofesi sebagai nelayan, sehingga diangkatlah konsep tersebut yang menjadi pembeda dari restoran pada umumnya. Yang menjadi keunikan dari restoran tersebut yaitu semua menu yang disajikan kepada konsumen diletakkan di atas piring bermodelkan sampan, hingga konsep tata letak restoran tersebut juga menyerupai sampan tradisional. Kedai sampan tradisional juga sangat memperhatikan cita rasa dari makanan dan minuman yang mereka sajikan, serta kenyamanan dan kepuasan konsumen menjadi hal yang utama dan yang paling penting bagi restoran tersebut. Selain mendapatkan profit, kedai sampan tradisional juga bertujuan untuk membuat kuliner berzikir. Maksudnya ialah di mana konsumen diharapkan mengucapkan alhamdulillah dan subhanallah setelah mencicipi makanan dan minuman yang disajikan di restoran tersebut. Sehingga pemilik restoran hingga seluruh karyawan sangat menjunjung tinggi kepuasan konsumen. Kemudian, salah satu tujuan utama didirikannya kedai sampan tradisional adalah menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk mendirikan pondok pesantren.
Pondok pesantren yang akan didirikan di wilayah Kalimantan Timur ini direncanakan dibuat dengan konsep yang berbeda juga dari pondok pesantren pada umumnya. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali sektor yang mengalami dampak negatif akibat adanya COVID-19. Beberapa dampak yang terjadi membuat bisnis mengalami penurunan pendapatan hingga tidak sedikit yang mengalami kebangkrutan, seperti yang terjadi di kedai sampan tradisional. Sebelum terjadinya pandemi, kedai sampan tradisional memiliki banyak konsumen. Setiap harinya, kedai sampan tradisional selalu ramai pengunjung yang ingin mencicipi makanan di kedai tersebut. Hal tersebut mampu membuat kedai sampan tradisional mempunyai omset 10 juta per harinya. Setelah terjadinya pandemi, dampak yang terjadi pada kedai sampan tradisional yaitu mengalami penurunan secara drastis. Biasanya penghasilan yang mereka hasilkan per harinya 10 juta rupiah, namun karena adanya pandemi hanya sebesar 1 juta per harinya. Akibat dampak tersebut juga, kedai sampan tradisional akhirnya terpaksa untuk memberhentikan sebagian karyawannya karena tidak sanggup untuk membayar mereka karena ada biaya-biaya lainnya yang harus dibayarkan. Cara kedai sampan tradisional untuk bertahan di kondisi pandemi yaitu dengan memiliki strategi khusus di mana mereka membatasi modal harian, mingguan, dan bulanan mereka. Dalam mengurangi dan membatasi modal belanja, perlu juga diperhitungkan berdasarkan jumlah pelanggan yang berkunjung. Karena pada saat sebelum terjadinya pandemi, kedai ini memiliki pelanggan yang banyak. Jika persediaan bahan baku disamakan dengan saat sebelum terjadinya pandemi, maka kedai sampan tradisional mengalami kerugian yang cukup signifikan dan bahan baku yang akan ada menjadi sia-sia. Cara lain dari kedai ini yaitu dengan mengurangi pemakaian listrik dan air, yang juga merupakan cara beradaptasi dari sebelum adanya pandemi dan sesudah adanya pandemi. Listrik dan air juga merupakan biaya tetap dari kedai ini, sehingga di saat masa pandemi listrik dan air digunakan secukupnya saja dan tidak membuang air secara berlebihan. Penurunan penjualan yang terjadi diatasi dengan mengimplementasikan strategi kepuasan pelanggan. Strategi tersebut dilakukan dengan cara membuat pelanggan puas saat berkunjung ke kedai sampan, yaitu dengan menyajikan makanan yang enak dan memiliki cita rasa yang khas dari kedai sampan sendiri, serta dengan menata makanannya alih-alih menggunakan piring seperti kebanyakan restoran pada umumnya. Kedai sampan menatanya dengan piring yang berbentuk sampan atau kapal, di mana semua konsep dan peralatan yang ada di kedai sampan merupakan bikinan mereka sendiri. Jadi tentu saja untuk urusan penataan tersebut tidak banyak restoran atau kedai makanan yang menyajikan makanan dengan konsep dan gaya seperti yang ada di kedai sampan. Kedai sampan juga menyuguhkan makanan dari bahan baku yang berkualitas tinggi sehingga hasil makanan yang diolah rasanya lezat dan membuat pelanggan loyal. Promo makanan melalui aplikasi online juga diterapkan dengan tujuan agar mengembalikan minat pelanggan untuk melakukan pembelian di kedai sampan tradisional. Promo tersebut diberi nama promo paket kenyang dan hemat atau yang disingkat dengan PPKM, yang dimana di dalam promo tersebut terdapat 1 makanan dan 2 minuman, yaitu nasi goreng KST dan ice coffee sau boba serta ice lava dino Milo. Pelanggan hanya membayar sebesar 35.000 saja dan sudah dapat menikmati promonya. Terkhusus pelanggan setia kedai sampan akan mendapatkan kiriman free makanan sebagai bentuk terima kasih kedai sampan karena telah menjadi pelanggan setia. Kemudian strategi lainnya yang selalu diterapkan oleh kedai sampan yaitu selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan terhadap semua konsumen yang berkunjung. Kedai sampan tradisional merupakan salah satu usaha di Samarinda yang mampu bertahan dan beradaptasi di tengah kondisi pandemi COVID-19. Kedai sampan tradisional memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan restoran lain yang ada di sekitar wilayah Samarinda.
keseluruhan konsep, tempatnya sendiri menurut kami sudah sangat baik. Tempat duduk yang disediakan pun banyak dan beragam. Parkiran yang tersedia juga cukup luas. Sarannya, menurut kami, kedai sampan tradisional bisa lebih meningkatkan strategi pemasaran, terutama dalam promosi di sosial media. Beberapa platform yang paling banyak digunakan orang untuk mencari referensi tempat makan yaitu Instagram dan Facebook. Untuk Instagram, KST sendiri diharapkan bisa lebih aktif lagi dalam mengunggah foto maupun video dari makanan dan minuman yang tersedia, serta tempat-tempat Instagramable yang ada di sana. Kemudian, untuk lebih menarik konsumen yang datang, bisa dilakukan dengan strategi promosi menggunakan influencer, khususnya food influencer. Di Samarinda sendiri sudah banyak influencer yang cukup berpengaruh dan memiliki followers yang banyak, terkhusus pada platform Instagram yaitu selebgram. Dengan mengundang para selebgram untuk datang ke kedai sampan tradisional, diharapkan mampu menarik calon konsumen agar lebih banyak lagi hingga dapat mengenalkan ciri khas kedai sampan tradisional tidak hanya di wilayah Samarinda saja, namun juga ke seluruh wilayah yang ada di luar Samarinda. Jadi tadi saya udah mesen nasi goreng KST pedas yang dimana itu ada sayuran, telur, kerupuk, dan lain sebagainya. Itu rasanya enak ya, terjangkau, dengan harganya juga terbilang sangat murah karena fasilitas dari kedai ini sendiri tuh terbilang sangat mewah. Tapi rasa dan harga nasi goreng ini sangat standar bagi saya karena sangat terjangkau di kalangan masyarakat. Pelayanan sendiri itu cepat ya, karena biasanya kalau di restoran lain itu kan kalau kita pesan menu berat pasti akan datang itu lama gitu, mungkin setengah jaman, tapi ini tadi itu sekitar 15 menit udah